Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari VIDE Grand Swiss 2023 babak kelima. Untuk kategori Open kawan, sekarang ada dua pemain yang mengejar Andrei Esipenko. Kemarin Andrei Esipenko memimpin turnamen sendirian dengan perolehan 3,5 poin. Karena pada game kelimanya berakhir miss kawan melawan Fabiano Caruana. Sekarang posisi Andrei Esipenko ditempel ketat oleh Hikaru Nakamura yang memetik kembali kemenangan pada game kelimanya. Dan ada juga Arjun Erigaisi yang memetik kemenangan pada game kelimanya kemarin malam. Dan untuk game yang akan kita ulas ini kawan, kembali kita akan mencoba melihat permainannya si manusia engine kawan, Hans Niemann Moke. Kenapa saya sebut manusia engine? Beberapa kali Hans Niemann ini langkah-langkahnya cukup bagus kawan dan bermain cepat di tahap pembukaan. Seperti sudah hafal semua variasi-variasi di berbagai pembukaan kawan. Di game kelimanya berhadapan dengan pecatur muda lainnya kawan, Alireza Firoza. Hans Niemann dan Alireza Firoza ini seumuran kawan, ya sekitar 20 tahun usia mereka. Dan pastinya cukup menarik game mereka kemarin malam kawan, langsung ke papan analisisnya. Alireza Firoza Pekan Putih mengawali dengan pembukaan ready opening dengan kuda F3 dan berlanjut bertransposisi ke permainan King's Indian Attack dari Alireza Firoza variasi Yugoslav kawan. Kemudian pion E6, tapi yang paling banyak di sini adalah pion C6 kawan. Berlanjut dengan rokade, diikuti gajah G4, pion D3. Bisa dilanjutkan kedua pemain dengan jalur pion C6. Tapi Hans Niemann memilih dengan variasi nomor 2 dengan pion E6. Alireza tetap rokade, gajah E7 juga persiapan rokade, pion D3 rokade Hans Niemann, kemudian benteng E1 persiapan dukungan bagi pion E4-nya pertarungan di peta E4 nanti. Di sini Hans Niemann melanjutkan pengembangan kuda C6. Pion D4 terlebih dahulu, jadi pion ini sudah tidak lagi digunakan untuk dukungan pertempuran di peta E4 nanti kawan. Hentikan laju pion untuk kuasai juga ruang-ruang gelap ini. Pion A5, langkah engine dari Hans Niemann kawan. Di langkah ketujuhnya ingin mendapatkan ruang di sisi menteri. Kuda C3 dan kuda E4 menantang pertukaran untuk membuka lajur-lajur pusat. Jika diterima diambil balik menggunakan pion, kemungkinan di sini kuda akan bergerak ke peta D2, coba rebut kembali pion yang di sini kawan. Tapi pion ini juga jatuh oleh kuda, tapi engine menyarankan di sini dengan pion F5 terlebih dahulu. Ya, di sini mungkin pion E3 atau akan coba backup pion D4-nya kawan, mungkin berlanjut dengan pion E5 lanjut hitam. Kalau engine menilai untuk menerima kuda ini kawan jelek di beberapa langkah berikutnya bagi putih. Di sini Alireza memilih kudanya ke B5 kawan. Nanti dengan dukungan pion A4-nya cukup bagus posisi kuda. Langsung dihentikan kawan dengan pion A4, tidak memberikan kesempatan pion putih Alireza. Gajah F4 dikeluarkan oleh Alireza kawan, tekan pion yang di sini. Nah, di sini gajah D6. Langkah yang cukup manusiawi untuk mempertahankan pion dan menawarkan gajah gelapnya. Jika diterima seperti ini, menterinya mungkin nanti akan keluar kawan untuk menyerang pion B ini. Tapi Stockfish tidak menyukai langkah gajah ini kawan. Sebetulnya ada opsi dengan gajah D7 menurut Stockfish menyerahkan pion yang di sini kawan. Apakah diambil oleh gajah ancam menteri di sini? Menteri bergeser ke C8. Apakah gajah ini kembali lagi ke peta F4 kawan? Di sini kuda bisa bergerak ke A5 untuk mendapatkan outpost di sini kawan. Tenang, kalau ada gangguan masih nanti bisa dihadang atau diladeni oleh pion A kawan. Lajur A akan terbuka bagi benteng ke depannya. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini Hans Niemann tidak mau mengorbankan pionnya. Dia tantang pertukaran gajah gelap. Ditolak dengan langkah kuda ke E5 blokade. Menantang pertukaran kuda. Kali ini Hans Niemann meladeninya. Kuda pukul kuda E5. Diambil balik menggunakan pion untuk usir gajah. Gajah terpaksa mundur ke peta E7. Sekarang Alireza mencoba menantang pertukaran menteri kawan. Pion pukul pion, pertukaran menteri, tapi kuda tidak ada yang menjaga kawan, sikat oleh gajah nanti. Tentu ditolak oleh Hans Niemann, melanjutkan pengembangan gajah terangnya terlebih dahulu, gajah D7. Untuk mendapatkan kuda di sini, pion pukul pion, kudanya jatuh, tapi kuda lawan juga jatuh. Alireza langsung tarik mundur kudanya ke A3, menawarkan pertukaran dengan gajah gelap untuk merusak struktur pionnya kawan. Tak ada masalah juga bagi putih di posisi ini nanti, dan juga tidak disarankan menukarkan gajah gelap versus kuda sekarang. Di sini gajah bergerak ke C5 saja untuk pressure pion F2 ini kawan. Nah, terpaksa benteng kembali ke E1. Sekarang Hans Niemann mencoba buka lajur F-nya dengan pion F6. Diladeni Alireza dengan pion E pukul pion F6, tidak langsung diambil balik dengan kuda atau dengan benteng atau dengan menteri kawan. Di sini Hans Niemann menemukan langkah engine kawan.
korban perwira, ambil pion F2 dengan kuda pukul pion F2. Kalau kalian ambil dengan gajah terlebih dahulu tak ada masalah. Intinya korban untuk ambil pion F2 ini kawan, untuk mendapatkan benteng plus kompensasi beberapa pion. Tentu Grandmaster macam Hans Niemann yang sudah mempunyai elo standar 2667 ini kawan, tidak begitu saja mengorbankan perwira-perwira. Kecuali dia lagi nge-lag atau lagi pusing, lagi dikejar pinjol kawan, mungkin dia melakukan langkah-langkah blunder. Maaf, sekedar bercanda kawan. Ya, supaya kalian bisa tertawa. Oke, di sini kawan, menteri yang ambil balik pion F6 ini, dan coba lihat ancamannya Disney, ancamannya juga Disney kawan, gajah posisi kena pin, raja langsung ditarik mundur Alireza ke G1. Menteri ambil pion B2, ancam kuda. Di sini Stockfish menyarankan kuda ke petak C2, tapi Alireza mencoba menantang pertukaran menteri kawan, sehingga pion ini tidak ada lagi yang menjaga. Menteri ambil pion E2. Hans Niemann mempreteli pion-pion Alireza kan. Sudah berapa pion yang sudah dihabisi oleh Alireza dari pengorbanan satu perwira ambil pion F2 tadi. Masih cukup seimbang. Saya rasa kompensasi yang didapat oleh Hans Niemann ini kawan setara dari pengorbanan yang dia buat di petak F2. Dan kita sudah di langkah ke-20 kawan. Sekarang kontrol waktu keduanya tidak terlalu berbeda jauh kawan, hanya sekitar 2 menit saja. Tidak seperti biasanya, Hans Niemann juga banyak berpikir melawan Alireza ini. Dan permainan berlanjut dengan langkah pion C pukul pion D5 kawan. Pion E pukul balik pion, maka gajah juga siap meluncur untuk melakukan aksi Disney. Pion ini juga dapat ancaman kawan. Terlebih dahulu Disney pion pukul pion, gajah ambil balik skak, raja bergeser, dan menteri ke C3 saja. Tidak terburu-buru untuk ambil pion kawan. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya untuk dukungan gajah pada diagonal gelap, dan ancamannya juga serius nanti. Dicegah dengan langkah benteng AE8, perkuat peta E5 ini. Kemudian baru sekarang gajah ambil pion B7, memilih pion B7, Disney pion C6 ditawarkan oleh Hans Niemann, ditolak dengan langkah kuda C4. Jika langsung diterima oleh putih kawan pion C6 ini, maka berikutnya ya diladeni pertukaran, diambil balik oleh menteri pion G5 untuk usir gajah agar memberikan jalan bagi benteng nanti kawan menuju ke peta F2. Kalau di sini kawan melakukan skak di petak gelap, skak ya simpel raja bergerak ke petak terang. Nah, kalian mau kemana lagi? Apakah menantang pertukaran menteri? Diterima, ambil balik, gajah kalian jatuh. Ditolak, memilih kuda ke C4, tapi Stockfish lebih menyukai kuda ke petak C2. Nah, di sini dimanfaatkan Hans Niemann untuk mendapatkan tempo lebih cepat untuk doubling bentengnya di lajur E, temponya ancam kuda. Tapi Stockfish tadi menyukai gajah yang serang kuda. Nah, di sini pilihan terkuatnya gajah A6, pertahankan kuda ini kawan, tapi memilih menantang pertukaran menteri. Setelah berpikir kurang lebih 5 menit kawan, ternyata langkah ini adalah langkah blunder. Harapannya jika tidak diterima, dia akan mendapatkan gajah kalau menteri hitam ini mendapatkan kuda C4. Diterima oleh Hans Niemann, pertukaran perwira kawan, menolak pertukaran menteri. Menteri ambil kuda C4, menteri putih ambil gajah D7. Kita dapati permainan sepasang bentengnya Hans Niemann melawan sepasang gajah plus dukungan benteng. Tentu ada menteri juga kawan. Tapi di langkah ke-27 ini kawan, posisi Hans Niemann diambang kemenangan karena blunder menteri D2 ini. Tapi sayangnya Hans Niemann tidak menemukan langkah terbaik untuk mendapatkan kemenangan itu kawan. Dia angkat benteng lagi ke peta E2, melewatkan sesuatu yang lebih kuat dengan benteng E8. Tujuannya kawan ke sini untuk adu benteng, dan diikuti menteri ke sini untuk ancaman pada raja kawan. Dan di sini kalau Stockfish menyarankan ada 2 langkah, raja bergerak ke petak G2 ataupun gajah D2 untuk antisipasi benteng E1 kawan. Saya akan tunjukkan jalur raja ke petak G2 saja. Mungkin di sini benteng akan langsung melakukan skak kawan untuk memaksa raja mau bergerak kemana. Raja bergerak naik ke petak A3, kalian kejar nanti dengan menteri kawan untuk melakukan ancaman skakmat yang mungkin diantisipasi menteri bergerak ke petak G4. Kalian tusuk dengan menteri ke petak F2, dan menteri ini akan mencoba memberikan ruang bagi rajanya mungkin ke petak F5. Nah, pion ini kalian hantam. Raja bergerak, benteng ini yang kalian tarik mundur ke petak E6 dan melakukan ancaman di sini, diikuti menteri ke sini. Itulah yang bisa kalian lakukan. Tentu masih cukup panjang dari ancaman skakmat kawan, tapi ini sudah bisa memporak-porandakan pertahanan putih, memaksa rajanya keluar kawan. Tapi Hans Niemann memilih dengan bentengnya ke E2 terlebih dahulu. Mungkin disusul menteri kawan untuk melakukan ancaman ini nanti. Kita lihat saja seperti apa. Nah, di sini benteng C1 langkah terkuat untuk coba ancam menteri.
agar menteri ini tidak mencoba membackup benteng kawan. Tapi mungkin terlihat di sini pion ini akan jatuh dan ancamannya tetap masih ada di sini. Simpel kalian hantam pion ini kawan, menjaga petak terang ini dan putih masih baik-baik saja. Tapi melakukan langkah blunder lagi kawan, ambil pion C6 dengan gajah dan menteri C5 skak. Hans Niemann sekarang masih di ambang kemenangan kawan. Raja bergeser ke H1, menteri F2 ancaman skakmat 1 langkah, menteri putih mundur ke peta H3, benteng E1 pertukan benteng terjadi skak, memaksa raja naik ke G2, menteri E2 skak lagi kawan, raja bergeser ke peta G1 terpaksa, dan di sini kawan pilihan terkuatnya adalah pion A3, sikat pion ini nanti ke depan dan bisa promosi. Mungkin bisa kalian backup dengan gajah, tapi awas menteri ke peta D1, gajah jatuh, hitam menang. Itulah langkah kemenangannya kawan, tapi Hans Niemann tidak menemukannya. Dia melakukan skak sekali lagi, menteri D1 skak. Ini memberikan kesempatan menteri blokade kawan, dan Hans Niemann memutuskan untuk pertukar menteri. Kita masih di langkah ke-34. Kedua pemain terseok-seok masalah kontrol waktu, apalagi Hans Niemann kawan. Hanya tersisa 58 detik saja dengan increment tentu saja. Setelah pion G5, posisi raja kena pin kawan, gajah gelap ini jatuh di langkah berikutnya. Permainan dalam posisi yang seimbang kawan. Saya tak perlu jelaskan satu persatu setiap langkah, karena di posisi ini kedua pemain menemukan langkah-langkah terbaiknya untuk mempertahankan posisi. Dalam posisi yang kalah kualitas perwira, dengan dukungan gajah dia menempatkan pionnya kan pada area peta terang untuk ya berkoneksi dengan gajah agar tetap aman dari ancaman benteng. Tak perlu khawatir, di sini pun raja sudah tidak bisa mendekati pion ini untuk dicaplok oleh benteng kawan. Dan di sini benteng bergerak ya mondar-mandir saja, gajah mondar-mandir. Tak ada progres yang berarti kawan. Akhirnya di langkah ke-53 mereka sepakat remis. Itulah kawan langkah-langkah cantik dari Hans Niemann melawan Alireza Firoza, di mana Alireza Firoza ini merupakan pemain termuda yang berhasil menembus Elo 2800. Tapi beberapa bulan terakhir, 1 tahun terakhir ini Alireza Firoza juga kehilangan banyak Elo rating kawan, sehingga turun kembali di angka 2777. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian kawan. Ada kesempatan menang bagi Hans Niemann, tapi sayangnya mungkin dia sudah capek otaknya kawan. Tadi di posisi langkah kemenangannya, yaitu di langkah keberapa tadi kawan? Di langkah ke-25 setelah menteri ini mencoba menantang pertukaran blunder kawan, tapi sayangnya bentengnya tidak ditumpuk tadi kawan, selepas menteri ini ambil gajah D7. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.